Bab 36 Kemajuan Kultivasi Tiga Teman Sekamar. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Xi Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bukaan mata air suci adalah penghalang pertama yang ditemui setiap kultivator pemula. Ding Hao juga merasa bahwa ketika Qi dibawa ke tempat ini, itu seperti sungai deras yang menabrak bendungan. Sungai terhenti di bendungan. Ding Hao dengan cepat mengingat teknik mengisi dan membersihkan bukaan mata air suci yang tercantum dalam Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Dia telah mengaktifkan Qi sesuai dengan tekniknya, mengubahnya menjadi sulur dan mengarahkannya dengan hati-hati di sekitar bendungan. Ding Hao merasa penyumbatan di sini seperti planet bundar besar. Qi berubah menjadi ribuan gumpalan di bawah kendalinya, mengelilingi planet ini dengan hati-hati. Kemudian, planet ini mulai hancur secara perlahan, sebagian demi sebagian, mencair sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang sangat lambat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, bulan keperakan terbenam dan matahari terbit. Cahaya yang menyinari jendela telah berubah dari cahaya bulan perak yang jernih menjadi sinar matahari kemasan. Matahari menyinari wajah Ding Hao dengan hangat, membuatnya tampak seperti patung yang anggun dan tampan. Tabrakan. Tiba-tiba, Ding Hao merasakan benturan di benaknya seolah-olah sebuah pintu besar terbuka untuknya. Pada saat berikutnya, bagian terakhir dari penyumbatan bukaan mata air suci yang terletak di titik 10% dari yin kecil meridian pertama tangan disempurnakan oleh Ding Hao. Seluruh bukaan akhirnya dibuka blokirnya. Qi bersorak gembira, seperti naga spiritual yang memasuki laut, ia terjun ke dalam celah. Dengeng, bas, bas. Ding Hao bahkan merasa dia bisa mendengar dengung yang disebabkan oleh getaran bukaan mata air suci. Qi secara otomatis membentuk jalur sirkulasi sistemik di dalam celah melingkar dan bersirkulasi dengan cepat. Itu semakin kuat setiap kali sebuah lingkaran selesai. Qi esensial yang semula berwarna perak samar berangsur-angsur berubah menjadi putih keperakan jernih, cerah dan halus seperti es dan salju. Ding Hao membuka matanya dan membuka telapak tangannya. Dengan satu pikiran, bola cahaya putih keperakan muncul di telapak tangannya, sedikit berkedip. Pada saat yang sama, hembusan udara dingin menyebar dari tengah telinga dan telapak tangan Ding Hao ke seluruh tubuhnya. Saat Ding Hao mempercepat penggerak Qi di celah mata air suci, lapisan es perak muncul di telapak tangannya dalam sekejap mata. Pergelangan tangan dan lengannya memantulkan lingkaran cahaya berwarna-warni di bawah sinar matahari. Jadi sifat kelas spiritual yang aneh di tubuhku adalah mutasi dari sifat air. Ini adalah sifat alami dari udara es dan salju. Ding Hao menerima pencerahan. Bagi seniman bela diri pemula, Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan sangat brilian karena metode pengembangan keterampilan sihirnya tidak dipisahkan berdasarkan properti. Orang dengan sifat fisik berbeda akan menerima Qi dengan sifat berbeda setelah mengolah metodenya. Ini adalah metode budidaya keterampilan sihir pemula yang paling sempurna. Itu 10 dan ribuan kali lebih kuat dari menggambar formula Qi. Selain itu, hanya sekte manusia yang mendominasi yang memiliki metode seperti itu. Itulah sebabnya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di dunia ini, seseorang harus bergabung dengan sebuah sekte. Tidak ada masa depan bagi para penggarap nakal. Jadi ini adalah Qi es dan salju. Haha, ini adalah properti yang sempurna. Ding Hao sangat puas dengan properti Qi-nya. Sambil berpikir, cahaya perak di telapak tangannya perlahan menghilang. Lapisan es di telapak tangannya juga perlahan menyusut ke bawah kulitnya. Dia berdiri dan melakukan peregangan. Dengan nyaman, sebagai isyarat untuk mengakhiri sesi kultivasi sepanjang malam. Meskipun dia belum tidur sepanjang malam, Ding Hao merasa segar. Bukan saja dia tidak merasa lelah, dia juga merasa nyaman dan energi. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Setelah membuka celah mata air suci, itu berarti kekuatan Ding Hao telah resmi memasuki alam murid bela diri. Dia akhirnya menjadi murid bela diri dengan satu bukaan. Setelah memasuki alam murid bela diri, potensi tubuh fisik seseorang akan dilepaskan tanpa henti. Kekuatan Ding Hao telah meningkat hingga mendekati 1.500 gram. Kekuatan otot dan tulangnya melonjak ke tingkat yang baru. Jika dia mendengarkan dengan seksama, dia bisa mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dalam radius 10 meter. Ini dianggap benar-benar melangkah ke jalur seni bela diri. Jalur yang lebih luas dan pelatihan lebih lanjut menunggu Ding Hao di masa depan. Terjadi kecelakaan. Ding Hao membuka pintu batu ruangan itu,
dan seberkas sinar matahari yang cemerlang dan hangat mengalir masuk. Ding Hao berdiri di depan pintu, membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Dia belum pernah merasa sesantai sekarang. Secara kebetulan di saat yang sama, dia mendengar suara tabrakan lagi. Ding Hao melihat Zhang Fan juga mendorong pintunya hingga terbuka di sisi lain halaman. Namun, pemuda pemburu itu tidak terlihat bagus. Kakak senior Ding, Zhang Fan menyapanya, tetapi terlihat jelas bahwa Zhang Fan memaksakan dirinya untuk terlihat energi. Ding Hao tersenyum tipis dan mengangguk. Dia bertanya, "Kamu tidak terlihat baik, apakah kamu terlalu lelah berkultivasi?" "Tidak, aku hanya mengolah kitab suci pencari pedang Taixuan untuk 1 malam, tapi efeknya tidak begitu bagus. Aku bahkan tidak bisa merasakan Qi, apalagi benih Qi." Kata Zhang Fan. Dia menghela nafas lagi, tampak tidak senang. Pemuda pemburu itu jelas tidak puas dengan bakatnya. Namun, dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa saat seperti itu akan tiba setelah lulus ujian masuk sekte. Dia hanya bisa mengandalkan kerja keras dan rajin untuk menutupi kekurangan bakatnya. "Oh benar, kakak senior Ding, bagaimana kemajuan kultivasimu?" Zhang Fan dengan cepat bangkit dan bertanya sambil tersenyum. Ding Hao belum sempat menjawab ketika mereka mendengar suara tabrakan lagi. Pintu ruangan di seberang lapangan terbuka. Wang Xiaoqi keluar dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia kaget saat melihat keduanya di halaman, tapi berinisiatif untuk menyapa mereka. "Hai, kakak senior Ding." Penampilan menakjubkan Ding Hao di arena kemarin sore telah benar-benar meredam amarah pemuda arogan itu. Wang Xiaoqi tidak berani bersikap kurang ajar di hadapan Ding Hao. Ding Hao tersenyum dan mengangguk. Mereka semua adalah rekan magang di Akademi Kaos Hijau Timur, dan tinggal di halaman yang sama. Selama Wang Xiaoqi bisa mengubah sikap sombong dan arogannya, Ding Hao tidak ingin berselisih total dengannya. Ding Hao melihat wajah bahagia Wang Xiaoqi dan menggodanya. Sepertinya adik Zong telah memperoleh banyak hal selama berkultivasi tadi malam. "Haha, aku tidak bisa menyombongkan diri di depan kakak senior Ding. Aku berkultivasi dengan sungguh-sungguh sepanjang malam dan akhirnya memurnikan benih Qi. Aku bisa mengisi meridianku dalam beberapa hari. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang remaja berusia 13 tahun. Ketika dia berbicara tentang kejadian yang sangat dia senangi, Wang Xiaoqi tidak bisa tidak terlihat sombong. Namun, dia tampaknya benar-benar kagum pada Ding Hao dan menunjukkan banyak pengendalian diri, berbicara dengan nada hormat. Ketika dia mendengar ini, ekspresi suram melintas di wajah Zhang Fan. Mereka berdua adalah murid baru sekte tersebut dan Wang Xiaoqi telah berhasil menyempurnakan benih Qi-nya dalam semalam. Namun, dia bahkan belum mengembangkan rasa Qi. Sebagai perbandingan, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan langit dan bumi. Mau tak mau dia merasakan gelombang depresi yang sulit dia kendalikan. Ding Hao tersenyum tipis. Sebenarnya, ada teori mendalam di balik hal ini. Wang Xiaoqi telah mengembangkan keterampilan sihir lainnya sebelum bergabung dengan sekte tersebut. Dia sudah memiliki landasan Qi. Terlebih lagi, dia sudah hampir menyempurnakan benih Qi sebelumnya. Di atas fondasi ini, setelah semalaman berkultivasi dalam Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan, yang merupakan metode kultivasi tingkat tinggi, dia akhirnya mengaktifkan benih Qi miliknya. Kemajuan ini hanya dapat dianggap rata-rata dan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Satu-satunya masalah adalah, pemuda ini sangat angkuh dan mengungkapkan kebenaran untuk memenangkan kekaguman. Intinya, dia belum dewasa. "Apa yang kamu dapat, kakak senior Ding?" Wang Xiaoqi masih ingin bersaing dengan Ding Hao. "Hanya beberapa pernak-pernik," kata Ding Hao sambil tersenyum. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia telah membuka kembali bukaan mata air ajaib dan memasuki alam bukaan 1, sehingga Wang Xiaoqi akan belajar kerendahan hati. Namun, dia tutup mulut demi Zhang Fan. Senyum Wang Xiaoqi melebar. Setelah bertukar beberapa kata, dia bersemangat untuk pamer kepada murid lain yang dia kenal. "Adik laki-laki Zhang, jangan khawatir. Selama kamu memiliki dasar yang kuat, fakta bahwa kamu diterima di sekte pencari ilmu pedang menunjukkan bahwa mereka mengagumi keahlianmu. Bayangkan saja, kamu mengalahkan puluhan ribu orang lain untuk mendapatkan tempat di sekte ini. Jika Anda bekerja keras, apapun bisa terjadi. Banyak seniman bela diri terkenal hanya berkembang di usia lanjut. Ingat, jangan bersaing dengan siapapun kecuali diri Anda sendiri," kata Ding Hao meyakinkan, melihat Zhang Fan tampak kalah.
Kata-kata dari idola pemburu muda ini langsung membuatnya bersemangat. Saya mengerti, kakak senior Ding. Jangan khawatir, saya tidak akan menyerah. Zhang Fan mengepalkan tangannya dan berkata dengan keyakinan. Ding Hao menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Jangan terlalu khawatir, dan ayo kita sarapan. Sekte Pencari Ilmu Pedang benar-benar merupakan kekuatan besar di Provinsi Salju, tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyediakan akomodasi gratis dan lengkap bagi para muridnya. Ini mungkin salah satu alasan mengapa begitu banyak orang ingin bergabung dengan sekte ini. Murid-murid dalam daftar tunggu diberikan makanan di 5 halaman terpisah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Oleh karena itu, tempat tinggal dan arena latihan mereka juga dipisahkan. Itulah sebabnya Ding Hao dan Zhang Fan terkejut melihat selusin murid halaman selatan berjubah ungu menghalangi pintu masuk halaman timur berjubah teal. Mereka dikelilingi oleh hampir 100 murid halaman timur, yang sepertinya sedang bertengkar tentang sesuatu. Beberapa dari mereka dipukuli dan berlumuran darah hingga harus dibawa pergi oleh orang lain, dan mereka sangat marah. Kakak senior Ding ada di sini, seru seseorang dengan semangat saat mereka melihatnya dari jauh. Semua orang juga memandang dengan gembira. Bagus sekali, semuanya beri jalan. Haha, kakak senior Ding pasti cukup kuat untuk memberi pelajaran pada para idiot halaman selatan ini. Kakak senior Ding, kamu harus membalaskan dendam kami. Hahaha, kalian para bangsawan halaman selatan, jangan lari dari murid utama kami, Ding Hao. Kerumunan menjadi gempar dan dengan gembira mengepung Ding Hao, mengoceh seolah dia adalah penyelamat mereka. Ding Hao dapat dengan cepat mengetahui apa yang terjadi. Sebelum turnamen halaman resmi dimulai, perkelahian sudah terjadi. 1 jam yang lalu, 10 murid halaman selatan berjubah ungu telah masuk ke wilayah timur, memblokir pintu masuk ke ruang makan, dan mengumumkan bahwa mereka akan menantang ahli halaman timur. Sikap mereka sangat kasar, dan mereka telah melukai beberapa murid halaman timur. Murid-murid halaman selatan ini benar-benar sangat kuat. Meskipun ada banyak orang di halaman timur yang hadir, tidak satu pun dari 10 orang teratas ada di sini. Banyak orang lain yang telah mencoba dan telah dikalahkan. Wang Xiaoqi, yang telah membentuk benih Qi, juga berwarna hitam dan biru. Sepertinya dia baru saja menerima pukulan. Ding Hao mengerutkan kening, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, para murid halaman selatan berjubah ungu sudah membuat lelucon. Hahaha. Betapa menyedihkannya karena tidak ada seorang pun yang mampu menahan satu gerakan pun dari kakak senior kita. Saya kira rumor yang beredar benar bahwa halaman timur berjubah hijau kehijauan benar-benar tumpukan sampah dan paling rendah di antara 5 halaman. Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil di turnamen halaman? Saya sarankan kamu tidak mempermalukan sekte kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kalian semua lulus ujian. Kalian semua sangat lemah, ini mengecewakan. Oh iya, di mana murid nomor 1 itu, Ding Hao? Keluarlah dari sini supaya aku bisa meminta dia memohon belas kasihan dengan satu gerakan. Para murid berjubah ungu berdiri di depan pintu masuk ruang makan, memandang rendah Ding Hao dan yang lainnya dengan senyum dingin dan melontarkan hinaan. Mereka langsung membuat marah semua murid timur. Mereka semua menatap Ding Hao, berharap pilihan teratas untuk turnamen halaman ini akan keluar dan bertahan. Ding Hao mengerutkan kening. Sial, orang-orang ini benar-benar memintanya. Menurutmu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil satu gerakan darimu. Coba aku lihat berapa banyak gerakan yang bisa kalian lakukan dari 10 gerakan itu dariku. Turun ke sini. Ding Hao tidak pernah menjadi orang yang kejam, tetapi meraung dengan marah saat ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat ke langit seperti seekor burung dan menembak ke arah murid-murid halaman selatan yang berjubah ungu. 1 lawan 10. Kamu gila. Jangan coba-coba main-main denganku, Nan Gongzheng. Seorang pemuda ramping dan seperti singa, dengan rambut pirang panjang dan mata kucing, sangat marah dengan perilaku Ding Hao dan mengayunkan telapak tangannya. Sebuah kekuatan terlihat melesat di udara. Semua orang langsung merasa sesak saat kekuatan ini lewat. Nan Gongzhen tertawa kecil. Dia ingin mengakhiri kesombongan Ding Hao dengan satu serangan. Para murid berjubah teal terkejut. Ding Hao berada di langit, sedangkan Nan Gongzhen ditanam di tanah dan dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam pertarungan ini, yang terakhir memiliki keuntungan. Namun, kaulah yang akan tersesat. Ding Hao tidak menghindari serangan itu dan juga mengayunkan telapak tangannya.
Di awal fajar, seberkas cahaya perak melintas. Udara seketika menjadi dingin, seolah-olah ini adalah akhir musim dingin, dan semua orang menggigil. Kekuatan Namong Zeng langsung lenyap karena hawa dingin. Bang! Dengan suara yang tumpul, telapak tangan Ding Hao dan Namong Zeng saling bertabrakan. Sebuah kekuatan menyapu ke segala arah. Sedikit embun beku keluar dari tangan Namong Zeng. Ki gelapmu. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Namong Zeng memucat, dan dia terlempar dari tangga seperti layang-layang yang patah. Pada saat yang sama, Ding Hao mendarat dengan kokoh di tangga. Kakak senior Namong, teriak murid-murid berjubah ungu lainnya. Namong Zeng bukanlah murid teratas dalam daftar tunggu di halaman selatan, tapi dia jelas berperingkat tinggi. Tidak ada yang menyangka pemuda berjubah tel ini akan mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini luar biasa, bagi murid-murid berjubah ungu lainnya. Besar, kerja bagus, kakak senior Ding Hao. Kau tak terkalahkan, kakak senior Ding. Hahaha, para murid berjubah tel segera bersorak, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mereka meraung keras seolah-olah mereka baru saja memakan semangka beku di bawah sinar matahari, untuk memberi semangat kepada Ding Hao. Beraninya kamu menyerang salah satu dari kami secara diam-diam. Seorang murid berjubah ungu sangat marah dan berkata sambil melambaikan tangannya, mari kita beri pelajaran pada anak ini. Murid-murid berjubah ungu lainnya semuanya berkerumun sekaligus. Serangan diam-diam, hahaha, apakah itu cukup membuatmu marah? Kamu pikir kamu bisa menghajar kami, murid halaman timur, tapi kami tidak bisa menyentuhmu sama sekali. Turun, Ding Hao tertawa dan menyambut serangan itu. Dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji seberapa besar kekuatan tempurnya telah berkembang sejak memasuki alam bukaan 1. Dia bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Dengan menggunakan langkah angsa besar, dia terbang di udara dengan anggun dan bergegas menuju kerumunan seperti serigala menuju kawanan domba. Bang! Murid di depan berseru kaget dan dadanya dipukul oleh Ding Hao sebelum dia bisa menjawab, terjatuh dari tangga. Selanjutnya, ayo! Ding Hao berteriak keras saat dia mendapatkan momentum. Bang! Bang! Dua murid lainnya mengayunkan telapak tangan mereka ke arah Ding Hao, tetapi mereka bukan tandingannya. Tangan mereka langsung patah, dan mereka terjatuh dari tangga sambil memuntahkan darah. Dua lagi, ayo satu. Kali ini, bukannya Ding Hao berteriak, murid-murid berjubah tel di sekitarnya semuanya membantu Ding Hao menghitung. Termasuk Namong Zeng, Ding Hao baru saja mengalahkan 4 orang dalam hitungan detik seolah itu adalah hal yang mudah. Dia terkekeh dan mulai meningkatkan serangannya. Dia bergerak maju seperti kilat menggunakan Great Swan Steps. Bang! 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 Serangkaian tabrakan pun terjadi. Ding Hao meninggalkan sekumpulan sosok yang kalah di belakangnya dan menyelinap melalui kerumunan, membuatnya sulit untuk mengikutinya. Dia terbang melewati murid-murid halaman selatan dan tidak terkalahkan. Dalam sekejap, ke-6 murid yang tersisa semuanya terlempar seperti boneka, jatuh dengan parah di kaki tangga. Para murid halaman selatan berjubah ungu semuanya hampir mati. Mereka semua mengaku tak terkalahkan, namun tak satu pun dari mereka memiliki peluang melawan satu gerakan pun dari Ding Hao. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah Ding Hao, yang disebut sebagai pendekar pedang terbaik di halaman timur berjubah tel, tidak perlu menggunakan pedangnya sama sekali. Dia hanya mengandalkan tangannya, yang berarti dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya Ding Hao yang tersisa di tangga. Angin mengibarkan jubahnya, dan sinar matahari menyinari wajah tampannya, seolah dia adalah patung yang megah. Semua muridnya memandangnya dengan kagum. Kegembiraan dan kegaduhan mereka yang semula telah berubah menjadi rasa takjub. Mereka tahu bahwa Ding Hao sangat kuat, tetapi mereka jelas tidak tahu betapa kuatnya dia. Pada awalnya, mereka berharap Ding Hao bisa memenangkan beberapa ronde untuk menyelamatkan muka mereka. Mereka tidak mengharapkan dia untuk membajak 10 murid sekaligus, seperti serigala yang membinasakan kawanan domba. Setelah beberapa saat hening, darah mereka mulai mendidih. Mereka meneriakkan nama Ding Hao dengan gila-gilaan. Kakak senior Ding, kamu luar biasa. Kakak senior Ding, kamu adalah idolaku. Aku mencintaimu, kakak senior Ding. Seorang murid perempuan yang terpesona berteriak. Pengalaman ini membawa semua murid berjubah biru ke sisi Ding Hao dan menjadikan mereka pendukung terkuatnya. Mereka meneriakkan, kakak senior Ding, karena hidup mereka bergantung padanya. Sementara itu,
Murid-murid halaman selatan yang kalah hitam dan biru diejek oleh kerumunan halaman timur. Hei, Nangong Zeng, bukankah kamu bilang kamu bisa mengalahkan halaman kami sendirian? Kenapa kamu tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari kakak senior Ding? Hahaha, aku pernah melihat orang idiot seperti ini yang bisa bicara tapi tidak bisa berjalan. Sungguh menyedihkan. Apakah halaman selatan berjubah ungu ini mengira mereka bisa menjadi nomor satu jika ada kakak senior Ding? Itu benar, beraninya kamu datang ke sini untuk main-main dengan kami ketika kamu sangat lemah. Lupakan berpartisipasi dalam turnamen halaman. Kamu hanya akan mempermalukan murid sekte pencari ilmu pedang. Semua ejekan yang dilakukan para murid halaman selatan sebelumnya dibalas 3 kali lipat. Ke-10 murid ini terlalu sombong sebelumnya, sehingga mereka mengolok-olok diri mereka sendiri. Para murid halaman timur berjubah teal menikmati kesempatan untuk membalas dendam. Kamu harus berhati-hati. Tunggu saja, aku bahkan bukan murid 50 teratas di halaman selatan. Saat turnamen halaman tiba, kamu akan melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Kata Nangong Zeng dengan menyedihkan saat dia dibantu oleh murid lainnya. Wajahnya memar parah dan terlihat sangat canggung. Lengan yang dipukul oleh Ding Hao masih berasap dengan embun beku perak dan mati rasa sepenuhnya. Murid halaman selatan lainnya juga terluka. Setiap bagian tubuh mereka yang terkena Ding Hao tertutup es berbentuk telapak tangan dan mati rasa sepenuhnya. Mereka semua menatapnya dengan tidak percaya dan takut. Semua orang tahu bahwa Ding Hao telah membentuk elemen Dark Ki-nya. Ki-nya juga merupakan Ki es yang sangat langka, yang sangat menakutkan. Jangan terlalu sombong. Tunggu saja sampai kakak senior Liu Kuang, yang telah memasuki alam dua lubang, mengalahkan kalian semua. Kami akan menebus rasa malu ini dalam 2 hari. Kata Nangong Zeng dengan nada dengki sebelum pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Para murid halaman timur tertawa terbahak-bahak dan terus mengejek mereka. Mereka hanya berhenti ketika murid berjubah ungu terakhir terlatih-tatih di kejauhan, dan mereka semua mengerumuni Ding Hao. Kakak senior Ding, kamu pasti sudah memasuki dunia magang bela diri. Luar biasa, kakak senior Ding, bisakah kamu memberi kami nasihat? Aku menghabiskan sepanjang malam mengembangkan keterampilan pedang gelap, tapi aku hampir tidak membuat kemajuan. Itu benar, kakak senior Ding, keterampilannya mengatakan bahwa jantung mengatur Ki, dan Ki muncul di dalam hati. Merangsang dantian dengan ritme yang gelap dan dengan demikian menciptakan Ki yang gelap. Bukankah kalimat ini benar-benar membingungkan? Ritme seperti apakah ritme gelap? Penampilan Ding Hao benar-benar memenangkan hati rekan-rekannya. Semua orang mengikutinya ke ruang makan, di mana seseorang telah menyiapkan sarapan untuknya. Mereka duduk mengelilinginya sambil makan, dan bahkan Wang Xiaoqi yang bangga dengan antusias memanggilnya, kakak senior Ding. Irama gelap adalah ritme yang paling nyaman bagi tubuh Anda, sampai pada titik di mana Anda kehilangan diri sendiri. Ding Hao sangat santai dan menjawab pertanyaan semua orang, berbagi pengalaman kultivasinya sepenuhnya. Dalam sekejap mata, pagi berlalu. Kemurahan hatinya sekali lagi memenangkan hati para murid halaman timur. Tanpa sadar, Ding Hao memiliki sebagian besar murid berjubah biru di sisinya. Dia telah memperoleh banyak pengikut yang taat. Menyaksikan murid-murid halaman selatan menghilang di kejauhan, beberapa pemuda melompat keluar dari pohon. Mereka semua mengenakan kemeja putih bersih dan tampak sangat anggun, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Mereka jelas berasal dari halaman tengah berjubah putih. Bagaimana menurut kalian semua? Aku tidak menyangka halaman timur berjubah teal terlemah memiliki sosok yang begitu menarik. Hehe, jika kita tidak begitu dibatasi, aku ingin melawan Ding Hao sendiri. Jangan lakukan hal bodoh. Ding Hao memiliki elemen seperti dewa yang langka, jadi kimutannya yang sangat dingin mungkin adalah elemen terakhir. Kenapa kalian semua memujinya? Dia hanya seorang badut yang memasuki dunia magang bela diri dengan satu lubang, hanya pandai mengalahkan sampah seperti Nangong Zeng. Dia bukan ancaman bagi aliansi 7. Itu benar, halaman tengah berjubah putih adalah yang terkuat dari 5 halaman, jadi Ding Hao bahkan tidak akan cukup bagus untuk masuk 30 besar di halaman kita. Tetapi Liu Kuang dari halaman selatan telah mendapatkan dukungan dari setengah muridnya dan merupakan pilihan utama sebagai pemimpin halaman. Dia ingin memenangkan turnamen dan mengirim Nangong Zeng berkeliling untuk menguji kompetisinya. Liu Kuang pastinya tidak bisa diremehkan.
Dia peringkat 36 dan memiliki kualitas seorang pemimpin, jadi dia akan menjadi pesaing hebat bagi saudara kita di masa depan. Ayo, beritahu kakak apa yang kita lihat. Setelah menyelesaikan misi mereka, para murid meninggalkan pohon itu. Hanya satu dari 6 orang, seorang pemuda yang disebut sebagai saudara kedua, yang sepertinya merasakan sesuatu dan menatap patung batu di kejauhan. Apakah Liang Feixue melihat kita? Di bawah patung ahli bela diri, seorang pemuda gemuk berjubah kuning pucat berkata dengan terkejut sambil menggerogoti kaki ayam. Liang Feixue berada di urutan kedua setelah Li Muyun di aliansi 7 di halaman tengah, jadi tidak mengherankan jika dia melihat kita, kata seorang pemuda tampan dengan ringan. Bagaimanapun, kami tidak bersembunyi. Kamu benar. Ayo laporkan apa yang kita lihat kepada kontestan top lainnya. Bagikan dengan mereka. Aku akan mengalahkan para idiot sombong itu jika mereka bukan murid halaman utara berjubah kuning. Mengapa kita harus berbagi informasi yang telah kita peroleh dengan susah payah? Orang gemuk itu mengeluh kesal. Tulang kakinya langsung dibuangnya ke tempat sampah yang jaraknya ratusan meter. Ya, kami semua adalah murid halaman utara berjubah kuning, kata pemuda tampan itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak saya memasuki sekte pencari ilmu pedang, saya telah bersaing dengan yang lain. Anda harus ingat, sekte tersebut menilai kita tidak hanya berdasarkan kekuatan dan kemajuan kita tetapi juga kesetiaan dan kepemimpinan kita, seni bela diri, karisma, kesetiaan, dan kepemimpinan. Apakah itu benar? Kalau tidak, menurut Anda mengapa 2.000 murid dalam daftar tunggu dibagi menjadi 5 akademi? Kenapa hampir tidak ada otoritas di akademi, tapi hanya ada beberapa guru? Manajemen lepas tangan seperti ini sangat cocok untuk murid yang benar-benar kuat. Hanya setelah menyatukan akademinya dan mendapatkan dukungan dari semua muridnya, barulah dia layak menyandang gelar murid teratas, akhirnya bergabung dengan murid inti, dan mendapatkan warisan sejati dan keterampilan sihir sekte kita. Kenapa aku tidak tahu semua ini? Kamu hanya seorang pelahap yang makan seharian. Jika kamu bertanya pada murid generasi ketiga, kamu pasti sudah tahu. Kenapa aku harus bertanya karena kamu bisa memberitahuku? Kata pemuda gemuk itu dengan cemberut. Hei, sejujurnya, kamu mungkin sangat kritis terhadapku, makan karena aku masih bisa tetap langsing. Sial, kamu hampir sama gemuknya dengan babi. Pemuda tampan itu hampir pingsan karena pernyataan ini. Hingga sore hari, Ding Hao akhirnya dapat menyingkirkan rekan-rekan muridnya yang bersemangat dan kembali ke kamarnya. Dia mengolah benih ki ajaibnya selama 2 jam dan permainan pedangnya selama 2 jam sebelum duduk di tempat tidurnya untuk meninjau pertarungannya dengan murid-murid Akademi Selatan. Frost Magic Ki jelas lebih menakutkan daripada Magic Ki biasa. Namong Zeng sebenarnya sama kuatnya dengan saya, tetapi karena dia belum mengeksploitasi elemennya dan membentuk elemennya Magic Ki, dia dikalahkan dalam satu gerakan oleh saya. Petik 2. Murid Akademi Selatan berjubah ungu lainnya juga berada di ambang kehancuran, untuk membentuk benih Magic Ki mereka. Kekuatan rata-rata mereka memang lebih tinggi daripada murid kaos hijau Akademi Timur. Mungkinkah rumor bahwa Akademi Timur adalah yang terlemah itu benar? Itu tidak masuk akal. Murid biasanya dibagi menjadi akademi secara acak. Kenapa standar kali ini sangat berbeda? Aku tidak menggunakan pedangku hari ini dan malah menyalurkan skill pedang ke skill telapak tanganku. Ini bisa diterima saat melawan lawan yang lebih lemah, tapi aku harus menggunakan pedangku saat menghadapi orang yang lebih kuat. Secara keseluruhan, aku tidak cukup mengetahui keterampilan bela diri. Selain langkah angsa besar dan pedang silang cepat, saya tidak memiliki keterampilan mengesankan lainnya. Ding Hao mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Latar belakangnya terlalu rendah, dan dia tidak pernah mengetahui keterampilan sihir apapun. Dalam aspek ini, dia jauh di belakang tuan muda manja dari kota-kota besar. Tak satu pun murid Akademi Kaos Hijau Timur, selain beberapa murid luar biasa seperti dirinya dan Zhang Fan, telah menstimulasi benih ki ajaib mereka. Mereka semua berasal dari latar belakang yang lebih rendah dan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang seni bela diri. Ding Hao harus segera menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan ini. Kalau tidak, dia akan dirugikan di hadapan ahli sejati jika dia tidak memiliki serangan yang kuat. Kudengar 5 besar turnamen akademi tahun ini akan berkesempatan memilih keterampilan bela diri alam manusia tingkat menengah dari perpustakaan Sekte Pencari Ilmu Pedang dan akan menerima pil Magin Pencari Pedang.
Pil ini dapat meningkatkan budidaya ki ajaib untuk 6 bulan. Saya rasa saya harus mencoba masuk 5 besar agar dapat terus berkembang. Mendengar hal ini, Ding Hao memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk turnamen lusa. Dia harus mencapai ranah Grandmaster sesegera mungkin. Hanya ketika dia sekuat itu, dia dapat berjalan dengan bebas di antara alam liar yang dipenuhi binatang buas dan meninggalkan provinsi salju dan tanah utara menuju tanah selatan yang jauh. Di sana, dia bisa menemukan Mu Huang Tianji dan saudara perempuannya yang hilang. Setelah memikirkan proses dalam pikirannya, Ding Hao terus mengembangkan keterampilan mencari pedang ajaib. Ki sihir bekunya terus tumbuh di yin kecil di tangannya, terutama di celah mata air suci. Saat ki ajaib berputar dengan kecepatan 10 putaran per detik yang mengkhawatirkan, tubuh fisik Ding Hao juga terus bertambah kuat. Inilah keajaiban lubang. Revolusi ki ajaib yang terus-menerus di dalam lubang meningkatkan ki ajaib dan memberikan kekuatan supernatural bagi seniman bela diri. Dengan pemahaman luar biasa Ding Hao dan perubahan tubuh, kecepatan kultivasinya melampaui kecepatan semua orang di 5 akademi. Dalam sekejap mata, 6 hingga 8 jam telah berlalu, dan ki ajaib di meridian pertama yin kecil di tangan Ding Hao tumbuh sangat kuat. Saat berputar, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, hampir mencapai puncak dunia magang bela diri dengan satu lubang. Pada saat yang sama, bukaan mata air suci hampir sepenuhnya dikembangkan. Saat ki ajaib berputar, celahnya bersinar terang seperti balok es, dan cahayanya bahkan menyinari. Dantiannya, Ding Hao sedikit mengangguk dan mengayunkan pedangnya. Retakan, retakan, pedang itu meninggalkan aliran es perak, seperti naga panjang yang berkelok-kelok. Seluruh ruangan langsung diterangi butiran salju yang bersinar seperti permata. Pedang es ajaib Ki, sepertinya menyalurkan Ice Magic Ki ke dalam permainan pedang dapat memberikan hasil yang menarik. Hebat, sangat hebat, haha, Ice Sword Ki ini tidak hanya dapat melumpuhkan lawanku, tetapi juga dapat membekukan Magic Ki-nya. Sekarang, Magic Ki-ku jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ding Hao sangat senang, mengangkat tangan kirinya ke udara. Dia menyedot aliran panjang es dan kepingan salju kembali ke tubuhnya. Sekarang setelah aku menyelesaikan ranah magang bela diri dengan satu bukaan, sekarang aku bisa terus menembus meridianku. Mungkin aku bahkan bisa mengolah bukaan kedua, Laut Takdir, dan mencapai ranah magang bela diri dengan 2 bukaan. Dia menaruh pedangnya, duduk di tempat tidur, dan mulai menusuk pembuluh darahnya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia bisa tampil baik di turnamen akademi. Dalam sekejap mata, 6 hingga 8 jam berlalu. Ding Hao akhirnya memanggil Ice Magic Ki-nya dan benar-benar menerobos ke meridian lain, mencapai bukaan kedua meridian pertama tangan minor yin, Laut Takdir. Dia kemudian mulai mengolah bukaan kedua ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Apa ini? Kenapa semua ki sihirku tiba-tiba menghilang setelah mencapai celah? Keterampilan mencari pedang ajaib tidak mengatakan apapun tentang ini.